Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Kemarahan sang kesatria sudah tak terbendung lagi. Dunia ini sudah terlalu banyak kebiadaban, tingkah laku manusia yang semakin melebihi iblis ketika orang-orang kapitalis berkuasa. Mari sedulur, sebelum menyimak video ini kita saling mendoakan agar diri kita dan keluarga terbebas dari orang-orang biadab yang mementingkan nafsu ego akara murka yang ada di dalam dirinya. Saat ini kita berada di dalam zaman yang dimana rasa empati dan kepedulian diikat oleh oligarki yang mencekik rakyat. Mereka tersebut yang menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengontrol rakyat kecil yang lemah. Apakah mereka kaum kapitalis tidak paham akan roda kehidupan? Bahwa setiap jabatan dan kepemimpinan pasti ada masanya? Dan mereka mungkin tidak berpikir bahwa Satrio Piningit sudah hadir di sekitar mereka untuk menghancurkan niat-niat jahat dan membawa keadilan. Satrio Piningit sebagai pembela rakyat tentunya geram dengan keadaan di mana sekarang sudah rusaknya moralitas manusia. Sesuatu yang salah bisa menjadi benar dan benar bisa menjadi salah. Fakta yang benar diputar balik kepada mereka yang menuntut hak dan keadilan. Namun Satrio Piningit tidaklah tinggal diam, ia sedang berusaha untuk mengeluarkan rakyat dari jerat kemunafikan. Jeritan dan tangisan rakyat menjadi landasan Satrio Piningit untuk bergerak membantu secara sembunyi untuk merahasiakan identitas dan gerakannya. Pada intinya, Satrio Piningit dengan gerakannya akan membuat keadilan ditegakkan, kemiskinan, kelaparan, dan lapangan pekerjaan mudah. Menurut sedulur semua yang menyimak cerita ini, apakah Satrio Piningit akan membantu seluruh rakyat? Ataukah Satrio Piningit diam saja dan bersembunyi di dalam keadaan rakyat yang terpuruk? Semoga Satrio Piningit melihat dan mendengar dari channel YouTube yang membahas tentang beliau, juga para leluhur serta alam semesta membantu melepaskan belenggu tirani kekuasaan yang kejam. Jika sedulur awam tentang Satrio Piningit, berikut adalah ciri-ciri sang kesatria yang tersembunyi. Sedulur bisa menyampaikan langsung kepadanya jika sedulur bertemu, disebutkan dalam ramalan Jayabaya. Mari simak terus ya sedulur, Alkisah Raden Ngabehi Ronggo Warsito ketiga yang bernama kecil Bagus Burhan dikenal sebagai pujangga dari Kasunanan Surakarta. Hingga era milenial atau era digital sekarang, nama pujangga tersebut sering disebut-sebut oleh banyak pengkaji sastra dan filsafat Jawa. Namanya pula sering disinggung di kalangan masyarakat kejawen. Di kalangan masyarakat, Ronggo Warsito bukan hanya dikenal sebagai pujangga, namun pula sebagai peramal masa depan. Pendapat mereka tidak bisa disangkal kebenarannya, karena melalui beberapa karyanya, banyak ramalan sang pujangga tidak meleset alias tepat. Selain melalui serat Kalatidha Piningit, Ronggo Warsito meramalkan tentang datangnya Ratu Adil yang dituangkan dalam serat Joko Lodang. Melalui naskah tersebut, Ronggo Warsito pula menjelaskan tentang ciri-ciri Ratu Adil yang akan membawa keadilan di muka bumi Nusantara.
Menurut Serat Djoko Lodang Pupuk Gambuh pada 1-3 bahwa datangnya Ratu Adil ditandai mulai bangkitnya kaum pribumi yang sekian lama berada dalam cengkeraman kaum penjajah yakni Belanda pada Sengkalan Sirna Tata Estining Wong. Sengkalan yang menunjuk tahun Jawa 1850 atau tahun 1919 sampai 1920 Masehi, tanda kedua tentang munculnya Satrio Piningit Ratu Adil yakni kebobrokan mental manusia yang terjadi pada Sengkalan Nirsat Astining Urip, Sengkalan yang menunjuk tahun Jawa 1860 atau tahun 1930 Masehi. Dikatakan terjadi kebobrokan mental, mengingat waktu itu banyak manusia yang munafik, melakukan maksiat, bermain, perempuan, berjudi, mabuk, dan tindakan bejat lainnya. Sehingga tahun tersebut timbullah hukuman Tuhan melalui prahara dan meletusnya Gunung Merapi. Prediksi Ronggo Warsito dalam Serat Djoko Lodang, Pupuh Sinom perihal peristiwa yang terjadi pada tahun 1930 Masehi tersebut memiliki benang merah dengan Serat Sabdo Palon. Di mana meletusnya Gunung Merapi tahun 1930 dimaknai sebagai simbol timbulnya Sabdo Palon yang merupakan jiwa dari Satrio Piningit Ratu Adil. Dengan demikian, timbulnya Sabdo Palon dapat diidentikan dengan timbulnya Satrio Piningit Ratu Adil. Tokoh ideal yang akan datang serupa angin, menyapu awan pekat yang menyelimuti langit hingga matahari membinarkan wajah pertiwi. Melalui Pupuh Megatruh pada 1-3 dalam Serat Djoko Lodang, Ronggo Warsito yang menyebutkan bahwa datangnya Satrio Piningit Ratu Adil pada Sengkalan Wiku Sapta Ngesti Ratu yang menunjuk tahun 1877 Jawa atau 1945. Masehi tersebut, rakyat mulai merasakan perbaikan ekonomi yang mengarah kesejahteraan dan kemakmuran hidup, mengingat pada waktu itu, atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan sebagai negara merdeka. Mari sedulur kita bantu Satrio Piningit untuk mewujudkan kemerdekaan yang dulu pernah diwujudkan, tidak ada kemiskinan dan kemakmuran yang merata. Ayo sedulur jangan takut melawan dengan gerakan tersembunyi bersama Satrio Piningit.